Oke, guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you guys? Gimana kabarnya semuanya? Well, in this condition, I hope that you always fine. Ya, Bapak berharap semoga dalam kondisi seperti ini kalian semuanya dalam baik-baik saja. Oke, hari ini kita akan coba bahas soal latihan bahasa Inggris kelas 8 A, B, dan C. Sebelumnya, Bapak ingin mengucapkan terima kasih dahulu kepada kalian yang sudah mengerjakan soal ini di rumah. Semoga saja apa yang sudah kalian kerjakan ini bisa memberikan manfaat bagi kalian, terutama pengetahuan kalian dalam bahasa Inggris. Oke, Bapak akan coba bahas dan kita akan coba dulu isi ya. Kemarin ada 20 soal yang kita coba isi dulu. Dan pertama kita isi dulu datanya. Kita isi dulu data, nama lengkap, oke, kelas, kita ambil saja sebagai teacher. Oke, kita langsung ke soal yang pertama. Sediakan sebuah dialog ya antara Brian dengan Roman. Dalam percakapan ini berbunyi, Brian mengatakan how fast is your car? Kemudian Roman menjawab it can run for 230 meter per hour. What yours? Brian menjawab 237 meter per hour. Kemudian dibahas oleh Roman, really? Yours is bla 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 than mine. Pertanyaannya yaitu the best answer to complete the dialogue below is. Nah, di sini kamu mengatakan really, sungguh milikmu titik-titik daripada mine, milik saya. Nah, di sini Roman kecepatan mobilnya 230 meter per jam. Sedangkan Brian 237 meter per jam. Jadi otomatis mobilnya Brian ini lebih cepat dibandingkan mobilnya si Roman. Nah, di sini jawabannya slower, artinya lebih lambat. Kalau as fast as itu artinya sama cepatnya. Kemudian the fastest ini berarti paling cepat. Sedangkan faster ini artinya lebih cepat. Nah, ini materinya tentang degree of comparison atau tingkat perbandingan. Apabila ada dua benda atau orang yang dibandingkan, maka untuk yang satu suku kata tinggal menambahkan akhiran er untuk kata lebih, sedangkan d plus est ini untuk kata yang untuk yang berarti paling. Nah, dalam hal ini di sini dikatakan milikmu lebih cepat daripada milik saya. Berarti jawabannya adalah faster. Kemudian selanjutnya soal nomor 2. Ivan bla 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 goes to the bed late. He always goes to bed at 9 o'clock. Ivan titik-titik pergi ke tempat tidur lambat. Dia selalu pergi ke tempat tidur jam 9. Nah, di sini jam 9 itu belum dikatakan terlalu lambat. Karena maksudnya terlalu lambat itu telat malam. Nah, pilihan jawabannya ada never, tidak pernah. Kemudian ada sometimes, kadang-kadang. Kemudian ada usually, biasanya. Dan always, selalu. Nah, dalam hal ini, karena Ivan tidak pernah tidurnya lambat, maka yang jawab benar jawabannya adalah never. Oke, jelas? Oke, next, number 3. Nomor 3. My phone is bla 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 than my sister's phone. Nah, ini materinya bersama dengan nomor 1 tadi, yaitu tentang degree of comparison, tingkat perbandingan. Hanya di sini kata sifatnya yaitu expensive. Expensive berarti mahal, dan ini terdiri dari 2 atau lebih suku kata. Kalau 2 lebih suku kata, ini memakai kata more atau the most. More berarti lebih, dan the most berarti paling. Perbandingannya ada 2.
berarti kita tidak bisa menggunakan kata paling, karena kalau paling berarti perbandingannya harus lebih dari 2 benda. Nah, jadi jawabannya adalah menggunakan kata more expensive than my sister phone. Telepon saya lebih mahal daripada telepon milik saudara perempuan saya. Oke, jelas? Oke, next, number 4. Ada sebuah pernyataan yaitu yang berbunyi, my father is 170 cm tall. My brother is 170 cm. My mother is 166 cm tall. Ayah saya 170 cm tingginya, kakak saya atau saudara laki-laki saya 170 cm, ibu saya 166 cm tingginya. Which of the following statement is true? Mana pernyataan yang benar berdasarkan deskripsi di atas? Oke, kita lihat. Yang pertama, ayah saya sama tingginya dengan saudara laki-laki saya atau kakak saya. Ini sama ya, 170, ini juga 170. Kemudian ibu saya adalah orang paling tinggi di dalam keluarga saya. Sedangkan sini di pernyataan ibunya adalah paling pendek. Kemudian yang ketiga, my brother, saudara laki-laki saya, lebih tinggi daripada ayah saya. Padahal di teks jelas tingginya sama antara ayah dengan kakaknya. Kemudian selanjutnya, ayah saya lebih tinggi daripada kakak saya. Ini juga salah ya, pernyataannya salah, sama dengan yang my brother dengan my father. Ini pernyataan jawabannya salah. Jadi jawabannya adalah titik yang pertama. Oke, is that clear? Oke, next. Selanjutnya soal nomor 5. Rudy dan Nia bla 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 cleaning the classroom right now. Rudy and Nia bla 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 cleaning the classroom right now. Nah, ini kalau di sekolah atau dalam pelajaran kita sehari-hari di sekolah, ini materinya tentang present continuous atau present progressive. Dimana kalau present continuous dibuktikan dikatakan now, sekarang, sehingga perlu pemakaian to be ditambah dengan kata kerja in. Nah, di sini tinggal menentukan to be yang tepat. Nah, kalau di soal kita lihat ini ada kata Rudy dan Nia, berarti there are two person, ada 2 orang. Kalau di dalam bentuk lainnya ini berarti jamak. Kalau jamak maka to be-nya antara are atau were. Tetapi kita lihat di sini menggunakan kata now, berarti ini present. Kalau present kita menggunakan kata are. Oke, jelas? Oke, kita lanjutkan soal nomor 6. Rearrange the scrambled words into a good sentence. Kata standing, berdiri, my mother, ibu saya, from, depan, kemudian is, in, of, now, sekarang, restaurant. Oke, kita lihat. Nah, dalam hal ini yang perlu kalian fokuskan yaitu pemakaian subjek. Subjek bisa berupa orang atau bisa juga berupa benda. Di sini ada kata my mother, kemudian ada kata restaurant. Ini sama-sama benda. Nah, kita lihat pemakaian pertama untuk restaurant dulu. Restaurant, kemudian is standing. Restoran sedang berdiri in, di dalam, front, di depan dari ibu saya sekarang. Restoran sedang berdiri di depan ibunya sekarang. Bapak rasa sini well, kalimatnya kurang enak didengar atau agak rancu. Nah, kita lihat sekarang yang kedua. My mother, ibu saya, is standing, sedang berdiri, kemudian di 5 ya, in front of restaurant now. Ibu saya sedang berdiri di depan restoran sekarang.
Nah, beda dengan yang titik ketiga, yaitu di 4 digit terakhirnya. Kalau di 4 digit terakhir di sini, yang titik ketiga, on, kemudian ada kata from, kemudian ada kata now, ada restaurant. Nah, kata now itu tidak cocok ditempatkan sebelum benda, sebelum restaurant. Biasanya now ini untuk keterangan waktu dan biasanya diletakkan di bagian akhir, sehingga kalimat ini yang benar adalah titik kedua, yaitu my mother is standing in front of restaurant now. Oke, jelas. Jadi ibu saya sedang berdiri di depan restoran sekarang. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Soal nomor 7. Disediakan sebuah teks deskriptif ya, menggambarkan tentang sesuatu, bisa berupa manusia, hewan, binatang, ataupun benda. Di sini nyatakan bahwa it is a clear mammal, berarti tentang hewan, that can solve problems, yang bisa memecahkan masalah, and hold things in their hands, dan memegang benda dengan tangan mereka. Jadi hewan ini bisa memecahkan masalah, bisa juga memegang. It lives in groups. Dia hidupnya berkelompok yang dinamakan dengan troops. Troops ini berarti pasukan. It eats plants. Dia biasanya makan tanaman, kemudian telur dari burung, kemudian hewan-hewan kecil, dan serangga. Most of them, kebanyakan dari mereka, hidup di hutan. Hewan ini adalah gambaran dari, jadi kalau kita lihat dari kalimat ini, informasi yang kita kumpulkan, maka bisa dipastikan apabila hewan itu punya tangan dan biasanya tinggal di hutan, mereka juga biasanya berkelompok, makannya biasanya tumbuh-tumbuhan dan juga serangga dan lain-lain, maka ini dipastikan hewan ini monkey. Jelas? Oke. Next. Soal nomor 8. When my sister and I get up early in the morning, we also help our mother to prepare for the blah blah blah. Lunch berarti makan siang, supper makan malam, kemudian dinner juga makan malam, breakfast makan pagi. Ketika saudara perempuan saya dan saya bangun pagi-pagi atau awal di pagi hari, kami biasanya membantu ibu kami untuk mempersiapkan. Iya, jadi jawabannya adalah breakfast atau makan pagi. Oke, kita soal selanjutnya. I have a cute cat. Saya punya seekor kucing yang lucu. I bla 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 it. Saya titik-titik dia. It-nya ini maksudnya benda atau hewan. Berarti cat ini ya. Saya titik-titik kucing itu when, ketika kucing itu merasa hungry, lapar. A. Makanan. B. Titik kedua ini drink, minum. Kemudian selanjutnya feed, memberi makan. Dan yang terakhir thirsty. Thirsty it means haus. Kalau dalam bahasa Inggris thirsty maksudnya adalah haus. Jadi karena di sini dia mengatakan ada hungry, berarti dia sering memberikan makan. Jadi jawabannya adalah feed. Oke, next. Soal number 10, nomor 10. From the table below, we know that dari tabel di bawah ini kita tahu bahwa ini disediakan sebuah tabel tentang skor 3 orang, yaitu Rohmina, Anjasmara, Albiansa. Nah, di sini kita ingin mencari pertanyaan, yaitu we know that, berarti kita harus menyesuaikan dengan tabel yang ada. Pernyataan pertama, skor Albiansa lebih tinggi daripada Anjasmara. Albiansa dengan Anjasmara, berarti pernyataan salah. Anjasmara mendapatkan skor paling rendah. Anjasmara paling rendah, padahal seharusnya Albiansa, berarti salah. Romina atau skornya Romina
sama dengan Aldiansa. Romina dengan Aldiansa. Ini beda ya, jadi tidak salah. Dan terakhir, Romina mendapatkan skor paling tinggi. Perbandingan dari dua orang, kemudian Romina nilainya pun paling tinggi. Oke, jadi jawabannya adalah titik yang ketiga. Oke, kita lanjut ke soal yang ke-11. The notice asks people to. Peringatan ini mengajak orang-orang untuk notice, keep area clean. Jagalah kebersihan lingkungan atau area ini. Titik yang pertama, menyapu lantai dari area ini selalu membuat areanya menjadi bersih, melemparkan sampah dengan teratur, mengepel lantai. Oke. Nah, dalam hal ini kita lihat kata kuncinya di sini, keep area clean. Berarti peringatan ini ingin mengajak orang yang membacanya untuk tetap menjaga kebersihan. Jadi jawabannya adalah titik yang kedua. Next, selanjutnya, what is the notice about? Di sini notisnya berbunyi, let's maintain hygiene. Wash hands before and after eating. Mari tetap selalu higienis atau bersih, sehat. Cuci tangan sebelum dan setelah makan. Kira-kira peringatan ini tentang apa? Titik yang pertama, sebuah order, sebuah perintah untuk tetap menjaga kebersihan. Apakah sebuah undangan untuk membersihkan salah satu tangan? Apakah sebuah seruan untuk menjaga kesehatan? Atau apakah sebuah keseruan untuk mempunyai sebuah lingkungan yang bersih? Nah, di sini ada kata let's, ayo, berarti ini sebuah perintah, ya, kalimat perintah. Berarti jawabannya adalah an order to keep clean. Next, soal yang berikutnya, complete the dialogue below. Ya, may I have your attention please? Katanya, okay. The underlined sentence is expression of. Kalimat yang digaris bawah, ya, di underline sentence, kalimat yang digaris bawah adalah ungkapan untuk, bolehkah saya minta perhatianmu? Titik yang pertama, meminta sebuah perhatian, memberikan pendapat, memberikan perhatian, atau memberikan pujian. Nah, dalam ini, bolehkah saya minta perhatianmu? Ini berarti Yana meminta sebuah perhatian. Oke, kita lanjut ke soal nomor 14. What does the sign mean? Keep a safe distance. Jaga jarak yang aman. Ini biasanya kita temui di traffic light, ya, di rambu-rambu lalu lintas, atau biasanya di on the back side of the vehicle, biasanya di bagian belakang dari sebuah kendaraan. Oke, kita lihat apa maksud dari tanda ini. Tanda ini bermaksud, apakah titik yang pertama, jangan mengendarai terlalu jauh dari rumah. Titik yang kedua, jangan mengendarai dengan cepat mobilmu. Kalimat yang ketiga, jangan terlalu dekat dengan kendaraan ini. Kalimat yang keempat, jangan mematuhi batas kecepatan. Nah, sini ada kata safe distance atau jarak yang aman. Berarti maksudnya adalah jangan terlalu dekat dengan kendaraan ini. Oke. Soal berikutnya yaitu based on the picture, what can we do with the trash? Di sini ada ajakan let's talk trash. Ayo bicara tentang sampah. Recycle, daur ulang. Nah, di sini kita lihat mana pernyataan yang sesuai dengan picture ini, gambar ini, ya. We can burn the trash. Kita bisa membakar sampah.
Titik yang kedua, we can keep the trash. Kita bisa menjaga sampah, kita bisa menyiram sampah, dan kita bisa recycle, mendaur ulang sampah. Karena sini mengajak untuk mendaur ulang, bicara tentang daur ulang, maka jawabannya adalah titik yang keempat. Next, what merit will students get upon understanding the notice? Don't bully, be a friend. Jangan ngebully, jangan mengejek, jadilah seorang teman. Pertanyaannya adalah, apa keuntungan yang akan siswa dapatkan jika mereka memahami notice ini? Titik yang pertama, mereka merasa secure. Secure itu it means that aman. Jadi mereka merasa aman karena setiap orang seharusnya bersahabat. Kemudian titik yang kedua, they have to make friends with anybody. Mereka harus berteman dengan siapa saja. Titik yang ketiga, mereka akan hati-hati dalam choosing. Choosing ini berarti memilih friends. Kemudian selanjutnya, they should behave appropriately. Mereka seharusnya bertingkah laku dengan sopan. Oke. Di sini ada kata don't bully, be a friend. Pertanyaannya, what merit, apa keuntungan yang akan siswa dapatkan selama mereka memahami atau melaksanakan apa yang disarankan oleh notice ini? Jawabannya adalah mereka merasa aman karena setiap orang seharusnya menjadi teman, jadi tidak ada yang saling mengejek satu sama lain. Oke. Kemudian soal nomor 17. Siti was chopping some garlic in the kitchen. Siti sedang memotong beberapa bawang di dapur. Suddenly, tiba-tiba, she blah her finger. It was bleeding. Tiba-tiba dia titik-titik jarinya. Jarinya pun berdarah. Nah, kata yang tepat untuk mengisi titik-titik di sini adalah yang pertama, cut, memotong, kemudian burn, membakar, kemudian infected, infeksi, kemudian ada spray. Nah, kata yang cocok yaitu kata cut. Jadi Siti sedang memotong beberapa bawang di dapur, tiba-tiba dia memotong jarinya atau melukai jarinya. It was bleeding, dan jarinya pun berdarah. Oke, next. Soal nomor 18. Who did the writer go to the party with? Pertanyaannya, dengan siapa penulis pergi ke pesta? Nah, kita langsung lihat ke teksnya, di mana kira-kira yang menyatakan bahwa penulis perginya dengan siapa. Kita lihat di paragraf pertama. On Saturday, May 5th, Sarah invited her classmates to her birthday party. I was very excited. I went there with Paula and Tim. Saya pergi ke sana dengan Paula dan Tim. Nah, dengan siapa penulisnya? Di sini penulisnya yaitu saya. Jadi, saya pergi ke pestanya dengan Paula dan Tim. Jadi jawabannya adalah Paula dan Tim. 19. When did the guests enjoy the games? Kapan para tamu menikmati permainan? Kita lihat di sini paragraf 2. The party started at 7. Pestanya dimulai jam 7. First, yang pertama, kami bernyanyi lagu Happy Birthday. Kemudian, Sarah blew out the candles. Sarah meniup lilinnya. After that, setelah itu, kami makan beberapa makanan dan minuman Coke. Ini maksudnya makanan ringan ya. Sejenis makanan-makanan seperti kue dan juga minuman. Later on, we play some games. Setelah itu, kami bermain beberapa permainan. Nah, disini ditanyakan kapan para tamu menikmati permainan? Kapan? Apakah setelah pengumuman siapa yang mendapatkan kostum terbaik? Atau di
permulaan dari pesta, atau mungkin segera setelah mereka tiba ke tempat pesta, ya, itu bisa setelah mereka mempunyai meal mereka atau makan-makan kecil mereka. Nah, di paragraf sebelumnya dijelaskan sini, after that we add some food and drink coke, later on we play some games. Jadi para tamunya menikmati some games itu ketika mereka setelah makan atau minum meal mereka. Oke. Terakhir, what happened to the light? Apa yang terjadi dengan cahaya atau lampu when the guests were playing hide and seek? Apa yang terjadi dengan lampu ketika para tamu sedang bermain hide and seek? Hide ini sembunyi, and seek mencari. Ini kalau dalam bahasa tempat kita namanya main sembunyi go, ya. Oke. Oke, kita lihat di mana informasi itu ada. Kita lihat kata sini. Nah, di sini ada kata we were playing hide and seek. Kita lihat dulu kalimat-kalimat yang ada sekitarnya. Later on, we played some games. Everybody enjoyed them. We shared some hearts. I nearly lost my voice. We were playing hide and seek. When suddenly the lights went out. Nah, ini ada kata when suddenly, ketika tiba-tiba the lights atau cahaya went out. Went out itu berarti padam. Nah, maka jawabannya adalah kalau titik yang pertama ini atau cahayanya bekerja dengan baik, ini cahaya bersinar dengan terangnya, kemudian cahaya menjadi dim. Dim it means that redup, ya, redup. Kemudian yang terakhir cahaya mati atau lampu mati. Jadi jawabannya adalah as statement di teks, ya, yaitu went out sama dengan it was out. Oke. Jadi dari 1 sampai 20 sudah kita jawab semua, ya. Ini jawaban-jawabannya. Nanti kalau memang ada yang belum mengerti bisa didiskusikan untuk pada pertemuan berikutnya. Kita coba cek hasilnya, ya. Kita view score. Oke, total points 100. Oke. Jadi nilainya 100. Oke. Guys, I think that's all for this session. Bapak saya dulu untuk yang sesi ini. Hopefully you are always fine. Bapak harap kamu semuanya baik-baik saja, ya. Jangan lupa untuk cuci tangan, wash your hand, kemudian keep social distance or physical distancing, ya. Jaga jaraknya, kemudian don't forget to always pray to Allah. Jangan lupa selalu berdoa kepada Allah. May He guide us. Semoga Dia menjaga kita. Okay, I think that's all. Thank you very much. See you. Bye bye.